Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nanda Jabar Rozak dari D4 Teknologi Rekayasa Internet, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba bahas mengenai ujian tengah semester praktikum perancangan jaringan 2 dari prodi saya. Next ke pertanyaan. Jadi, ada beberapa pertanyaan yang sempat ditanyakan pada ujian ini. Yang pertama, kita diminta menjelaskan mengapa diperlukan suatu ASRP atau GLPP. Ini merupakan salah satu contoh suatu jaringan, topologi jaringan gitu. Akan tetapi si jaringan ini dia tidak memiliki suatu redundansi ataupun load balancing. Jadi redundancy itu backup. Jadi ada satu jaringan primary dan satu jaringan backup. Tapi kalau load balancing itu ada dua jalur di mana si router akan membagi resource-nya satu sama lain. Jadi misal ada dua router dengan dia punya 3 klien, maka tidak 3 klien itu melewati satu router, tapi dia akan dibagi 21 atau 12. Itu contoh load balancing. Next. Kenapa diperlukan SRP? Kalau kita lihat dalam satu jaringan ini, dia tidak memiliki suatu redundansi maupun load balancing karena mereka hanya punya satu router yang langsung terhubung ke ISP gitu. Jadi ketika router ini mati, maka dipastikan semua jaringan baik itu di switch 1, 2, 3 pasti akan mati. Itu pertama. Tapi lalu gimana mas solusinya? Jadi solusinya adalah kita perlu buat suatu yang dinamakan load balancing, dan salah dua dari load balancing atau redundancy itu sendiri ada yang namanya istilah first redundancy protokol atau VSRP, di mana di sana ada VRRP, ada SRP dan GLPP. Nah, kalau HSRP dan GLPP sendiri itu merupakan proprietary Cisco, jadi itu hanya bisa diimplement di device-nya Cisco. Kemudian kenapa kita butuh ini? Nah, seperti yang udah dijelaskan saya tadi, kalau kita nggak punya suatu redundansi ketika satu jaringan mati, maka semuanya akan mati. Makanya perlulah kita terapkan backup plan seperti ini. Semua line yang connect dalam network ini dia naik ke router. Tujuannya sama, tujuannya dia tuh mau ke ISP, tetapi di dalam sebelum masuk ke ISP itu kita buat suatu redundant network di sini. Jadi ketika semisal switch satu, semisal router satu ini mati, maka dia bisa lewat router satunya. Semisal router satunya ini mati, dia bisa lewat sini. Jadi alasannya itu sesimpel itu, kita pengen ningkatin high availability di network dengan adanya GLPP dan HSRP. Karena waktunya terbatas, saya akan coba next ke pertanyaan kedua. Apa sih yang membedakan antara HSRP dan GLPP? Jadi HSRP itu singkatan dari Hot Standby Router Protocol, di mana ketika ada dua router itu, yang router primary-nya kita kenal dengan active router, kemudian router backup-nya kita dengan standby router. Nah, di HSRP sendiri ini, dia akan punya suatu virtual IP address gitu. Kita lihat di sini dia ada 192.168.1.2. Nanti akan ada 13 atau 1254 yang digunakan sebagai virtual gateway. Nah, akan tetapi di HSRP ini yang paling membedakan dengan GLPP adalah kalau HSRP, ketika ada 3 klien, maka yang aktif itu cuma satu. Jadi router satunya ini dia bakal mati terus sampai router satunya rusak. Jadi router standby dia akan diem sampai ini rusak dan dia baru bekerja kalau ini rusak. Jadi kayak ini ada suatu resource, ada 2 orang, tapi yang dipekerjakan cuma 1 orang. Jadi nggak efektif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua GLPP. Jadi GLPP itu Gateway Load Balancing Protocol, di mana kalau HSRP tadi dia kayak fokus ke satu aja yang hidup, tapi kalau GLPP enggak. GLPP dia membagi
resource-nya menjadi sama. Jadi misal ada 2 klien, maka dia akan bagi, ada yang lewat router 1, ada yang lewat router 2. Nah, membaginya itu gimana, Mas? Dia menggunakan ada teknologi namanya Active Virtual Gateway, dan di masing-masing Active Virtual Gateway itu dia punya Active Virtual Forwarder dan bakal nge-generate suatu virtual MAC address gitu yang bisa di-assign ke masing-masing klien. Jadi itu perbedaan yang paling mencolok antara HSRP dan GLPP. Terus ada pertanyaan, bisa nggak sih Mas HSRP dibuat load balancing? Juga bisa, cuman konfigurasinya bakal lebih kompleks. Oke. Kemudian kalau mau lihat perbedaan lebih jauh, jadi kalau di HSRP itu dia nggak support load balancing, tapi kalau di GLPP dia support load balancing. Kemudian keterangannya kalau di HSRP itu dia aktif sama standby, dan dia bisa buat 1 atau 2, 3, 1, 2, 3 atau bahkan 5 router sebagai listening. Jadi dia cuma dengerin yang aktif cuma 1, terus GLPP dia punya Active Virtual Gateway dan Active Virtual Forwarder untuk komunikasi dengan si lainnya. Terus ada pengaturan priority juga di sana yang antar satu router dengan yang lain. Terus mereka sama-sama aja juga proprietary. Cuman yang paling membedakan tadi, kalau ASRP itu adalah dia nggak bisa load balancing, GLPP dia bisa load balancing. Oke. Masuk ke pertanyaan ketiga ya. Jadi pertanyaan pertama, mengapa diperlukan ASRP dan GLPP, itu udah clear. Kita perlu redundansi, kemudian buat ningkatin high availability. Terus apa yang membedakan antara ASRP dan GLPP? Yang paling membedakan adalah kalau ASRP dia cuma redundansi, nggak bisa load balancing. Tapi kalau GLPP dia support redundansi dan load balancing. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan ketiga, di mana saya akan bahas topologi dan langkah-langkah konfigurasi. Oke. Saya sudah buat satu topologi dengan 4 klien dalam satu network segmen. Kemudian ada akses layer di sini saya coba kasih 2 switch, dan di core layernya saya taruh router baru masuk ke ISP. Jadi logikanya di masing-masing sini saya tulis juga dia sebagai router aktif yang kiri, dan yang kanan sebagai router standby. Jadi di sini saya sudah setting IP address-nya, karena waktu cuma 10 menit. Kalau saya mau setting dari awal, kayaknya waktunya bakal nggak cukup. Jadi saya sudah setting, mereka bisa saling ngomong. Ini IP-nya 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ini mau ke sini pun juga bisa harusnya. Nah, betul. Sekarang ini masing-masing router dia naik udah bisa. Jadi saya sudah atur IP-nya juga. Ini naik pasti belum bisa karena gateway-nya belum disetting, dan saya setting gateway di sini langsung menggunakan virtual IP address yang bakal kita assign bareng-bareng di router aktif dan router gateway. Terus IP 01 dan 00 itu saya menggunakan IP 120, dan di sebelahnya 110. Ini saya tampilkan dalam GUI interface biar gampang daripada saya harus ketik di CLI untuk cuman show configuration. Oke. Kemudian kita langsung mulai aja konfigurasinya. Jadi ini semua udah disetting IP dengan IP address yang tertera di sini. Terus kita mau setting bahwa interface gig 0/0 yang dari router aktif yang turun ke klien itu mau kita buat ASRP. Nah, komennya adalah standby version 2. Kita mau, jadi ASRP ada 2 versi 1 dan versi 2. Cuman jadi kalau yang router 1 kita setting versi 2, satunya versi 1 itu nggak bisa, karena emang mereka harus sama-sama gitu. Ada suatu implement yang cukup tinggi dari ASRP itu sendiri. Terus dari standby kita masuk ke standby. Kalau lupa tanda tanya aja. IP 192.168.1.254. Kemudian oke, dia
terinisiasi gitu. Kemudian standby 10 priority, aku mau kasih dia 120. Oke, tadi sorry, ini harusnya kita masukkan juga group numbernya. Ini kita hapus dulu. Oke, ini dia nggak mau, jadi langsung aja no. Standby 10 IP. Oke, berarti no standby no. Oke, clear. Oke. Nah, kemudian kita atur juga primnya. Jadi standby 10 prim. Nah, jadi prim ini sebenarnya cuman kita gunakan sebagai ketika ada suatu router backup yang nanti router aktifnya mati dan dia punya priority lebih tinggi, maka dia nanti akan switch ke router backup untuk primary rootnya. Terus kita masuk juga setting di sini di router standby interface 0/0, kemudian kita standby version 2, kita setup di group number yang sama, standby 10, IP-nya 192.168.1.254. Oke, terus kita atur priority-nya, standby 10, priority 110, biar dia lebih kecil dan yang kiri sebagai aktif, terus standby 10 prim. Oke, jadi basically config SRP cuman gitu. Kita lihat dia sebagai standby. Nah, kemudian ini dia sebagai aktif. Yes. Sekarang kita coba, kalau tadi dia naik itu nggak bisa, dan saya udah terapin RIP juga di sini, harusnya dia bisa masuk. Kita tes ke sini, dia sukses, terus kita coba naikkan. Nah, sukses juga. Cuman kita pengen tahu sih dia lewatnya mana. Tracer IP itu adalah 172.16.20.1. Oke, dia lewatnya 110. Oke, kita coba tracer lagi. Dia lewat 110 tuh artinya melewati yang sebelah kiri. Dia lewat yang standby karena tadi di sini kita prim.